Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسوله بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jemaah salat maghrib insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana hingga detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita sehingga kita dapat bermuajahah, bertatap muka di rumah Allah ini. Semoga dengannya Allah mudahkan jalan bagi kita menuju syurga. Kedua kalinya salawat serta salam semoga senantiasa tetap tercurahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah uswatun hasanah, suri tauladan bagi kita semua. Maka barang siapa yang menapaki jejak langkah beliau, insyaallah akan selamat baik di dunia maupun di akhirat. Jamaah rahimakumullah, seperti biasa pada malam hari ini, hari Jumat malam Sabtu, kita mengadakan taklim dan insyaallah taklim pada malam hari ini akan disampaikan oleh beliau Ustaz Fir'adi LC. Alhamdulillah beliau telah hadir tengah-tengah kita dan insyaallah nanti akan dibarengi dengan bakti sosial. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara taklim pada malam hari ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Meningkat acara yang selanjutnya yakni taujihat yang akan disampaikan oleh beliau Ustaz Fir'adi LC. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah innallaha ma'as sabirin. Wa qala alaihi salatu wassalam, idza dhahara zina war riba fi qaryatin faqad ahallu alaihim adzaballah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulil karim. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan imam dan pengurus Masjid Al-Jihad, hadirin wal hadirat jamaah kajian rutin Jumat malam Sabtu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, nikmat, inayah, hidayah dan taufiknya, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut semangat kita semakin subur, tidak pernah luntur untuk menambah bekal ilmu dan menambah bekal amal soleh kita untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasul junjungan kita Nabi Agung Muhammad
sallallahu alaihi wasallam yang telah mengingatkan umatnya agar memakmurkan bumi dan bukan merusaknya. Jamaah sekalian, kajian kita pada malam ini terkait dengan hikmah bencana. Jamaah sekalian, gempa yang menyapa Kabupaten Cianjur cukup besar. Bukan kekuatan gempanya, tetapi efek dan pengaruhnya. Karena di samping gempa itu juga tanah longsor yang tidak main-main. Bahkan disebutkan bahwa korban yang meninggal dunia mencapai 361, itu 2 hari yang lalu. Kemudian yang luka-luka 2043. Sementara yang mengungsi itu ada 61.908 orang. Dan masih ada beberapa orang yang belum ditemukan jenazahnya. Nah, maka kita meneropong dengan kacamata din, kacamata agama terkait dengan persoalan bencana ini. Terkait dengan bencana, ada 2 poin yang harus kita catat dan kita pahami. Yang pertama, bahwa bencana yang terjadi di permukaan bumi ini itu sudah Allah takdirkan. Dan itu semua sebagai cobaan dan ujian bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam surah Al-Baqarah ayat 155, "Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin." Dan sungguh-sungguh akan kami uji kalian. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf, dari sedikit ketakutan. Dengan adanya bencana, manusia ketakutan. Dengan merebaknya wabah COVID-19, manusia ketakutan. Dengan adanya penyakit-penyakit yang lain, semuanya ketakutan. Itu bagian dari ujian Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini. Walju, kemudian Allah menguji kita dengan kelaparan. Dengan adanya banyak pengungsi yang mereka rumah-rumahnya hancur, kemudian segalanya hancur, kemudian mereka mengungsi. Dan dalam pengungsian itu nasib mereka sangat bergantung kepada orang lain. Kalau ada yang memberikan asupan makanan, ya mereka makan. Kalau tidak, ya mereka kelaparan. Termasuk dalam bagian ini, itu adalah usaha yang bangkrut, jabatan yang lengser, panen yang gagal, bisnis yang hancur. Ini termasuk bagian dari kelaparan, yang menyebabkan kelaparan. Wa naqsim minal amwal, berkurangnya harta. Berkurangnya harta karena ditipu oleh orang, atau karena mengalami kebangkrutan-kebangkrutan untuk membiayai anak-anak sekolah. Ternyata yang dibiayai tidak sekolah dengan baik. Itu semua bagian dari ujian Allah Subhanahu wa taala.
yang mengurangi harta benda milik kita. Belum lagi yang ikut pilkada, yang ikut pilek, karena gagal meraih cita-citanya menjadi pilek dan bangkrut. Stres. Wal anfus, kemudian melayangnya nyawa. Kematian dan kepergian orang-orang yang terkasih, baik karena bencana atau ajal yang memang sudah tiba, atau karena kecelakaan, atau karena penyakit, atau karena apa saja yang membuat nyawa melayang dari orang-orang dekat, itu juga merupakan ujian. Watsamarat, kemudian berkurangnya buah-buahan, artinya kesejahteraan menjauh. Wa basyiris sabirin, berikanlah kabar gembira ya Muhammad kepada orang-orang yang sabar dalam menghadapi ujian. Nah, maka yang perlu kita garis bawahi bahwa ujian itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, musibah dan bencana itu sudah Allah takdirkan. Kemudian yang kedua, bahwa terjadinya bencana dan musibah di permukaan bumi ini ada sebab yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia. Artinya sebagai efek dari perbuatan buruk yang dilakukan oleh manusia. Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam surah Ar-Rum ayat 41, "Zaharal fasadu fil barri wal bahr." Telah tampak kerusakan di darat dan di laut. Bencana, goncang, gempa bumi. Bima kasabat aydin nas. Akibat perbuatan dari manusia, perbuatan tangan manusia. Artinya bukan dengan serta-merta Allah Subhanahu wa taala menjatuhkan bencana dan musibah, tetapi ada usaha dari manusia untuk mengundang datangnya bencana. Paling tidak ada 8 dosa perbuatan yang apabila dilakukan oleh umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan mendatangkan bencana dan musibah di permukaan bumi ini. Yang pertama adalah kesombongan dan kekufuran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Muhammad ayat yang ke-10, "Afalam yasiru fil ardi fayangduru kaifa kana aqibatul ladina min qablihim dammarallahu alaihim walil kafirina amsaluha." Apakah mereka tidak memperhatikan, tidak berjalan di permukaan bumi dengan memperhatikan akibat perbuatan orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mendustakan agama Allah Subhanahu wa taala, dammarallahu alaihim, Allah hancurkan mereka, walil kafirina amsaluha, dan bagi orang-orang kafir itu sebagai contoh bagi mereka. Kita cukup belajar dari satu kaum, yaitu Fir'aun dan bala tentaranya, termasuk Bani Israel yang kufur dan menentang Nabi mereka, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Karena kecongkakan kekufuran mereka, Allah Subhanahu wa taala menghadirkan bencana yang tidak ringan. Ini Allah gambarkan di dalam surah Al-A'raf ayat 133.
فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. Kami kirim kepada mereka fa arsalna alaihimut tufan. Kami kirim kepada mereka banjir bandang disertai dengan angin topan yang menenggelamkan rumah-rumah mereka. Tetapi itu tidak cukup menjadi teguran bagi mereka. Mereka tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kembali kepada ketaatan, kepada keimanan, tetapi justru mereka semakin terpuruk. Semakin terpuruk. Kemudian setelah banjir reda, Allah hadirkan bencana yang lain. Wal jarada, belalang-belalang. Belalang-belalangnya besar. Bahkan dalam kitab-kitab tafsir disebutkan akibat belalang-belalang ini tanaman-tanaman mereka habis dimakan oleh belalang-belalang yang besar. Tidak cukup itu, atap-atap rumah mereka digerogoti, pintu-pintu rumah mereka menjadi berlubang-lubang karena akibat gigitan dari belalang-belalang. Termasuk kamar-kamar mereka dipenuhi dengan belalang, dinding-dinding rumah semuanya dengan belalang. Dan kita juga pernah mendengar di sebuah daerah di negeri kita, bahkan di dekat-dekat kita ini pernah ada belalang yang menghancurkan tanaman-tanaman jagung dan yang lain, hancur dalam waktu semalam. Kalau itu belalang-belalang yang kecil, bagaimana pada masa itu? Pada masa Nabi Musa alaihissalam. Tetapi mereka tidak juga kembali, bahkan mereka semakin larut dalam kekufuran dan kesombongan. Maka setelah reda belalang-belalang itu, Allah hadirkan yang lain, yaitu wal kummala, kutu-kutu. Jadi di kasur-kasur mereka penuh dengan kutu. Kemudian di majlis-majlis pertemuan mereka penuh dengan kutu. Di kamar-kamar mereka penuh dengan kutu. Di perabot-perabot rumah tangga mereka penuh dengan kutu. Di mana-mana kutu bertebaran. Dan akhirnya pun Allah redakan itu. Tetapi mereka tidak juga kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah hadirkan yang keempat, yaitu wad-dhafadi', kodok. Jadi di mana-mana Allah hadirkan kodok. Di panci-panci mereka, di perkakas masak mereka, di kamar-kamar mereka, di dinding-dinding mereka, tempat-tempat pertemuan mereka penuh dengan kodok. Ya. Setelah Allah redakan itu, Allah timpakan yang kelima, waddam. Setelah adanya banjir bandang, kemudian belalang, kutu, dan kodok-kodok itu tidak mereka atau dia membuat mereka kembali kepada Allah, Allah hadirkan yang kelima, waddam, yaitu darah. Sungai Nil yang mengalir dengan derasnya berubah menjadi darah. Kemudian mereka menggali-gali sumur yang menghadirkan air yang jernih. Begitu akan diambil untuk kebutuhan sehari-hari mereka minum dan makan. Itu tiba-tiba berubah menjadi warna darah merah. Sehingga mereka kesulitan mendapatkan air yang bersih.
Fastakbaru wa kanu qauman mujrimin, tetapi hal itu tidak membuat mereka kembali, tetapi justru mereka hidup dalam kesombongan dan mereka melampaui batas. Nah, terkait dengan bencana yang melanda Cianjur, Kabupaten Cianjur, informasi yang saya dengar itu daerah itu adalah banyak kaum muslimin, orang-orang yang beriman di sana kembali murtad. Banyak yang murtad. Jadi menjual agamanya untuk kekufuran. Bisa jadi ini penyebabnya kufur. Jadi bahkan hampir 50%. Itu semua menjadi teguran bagi mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua dan yang ketiga, sebagaimana tersebut di dalam riwayat Al-Hakim, kemudian Baihaqi dan juga At-Tabrani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dhahara zina war riba fi qaryatin." Apabila telah tersebar perzinaan, perselingkuhan di sebuah daerah, war riba dan mewabahnya riba di masyarakat, faqad ahallu alaihim adzaballah. Jadi apabila perzinaan dibiarkan, kemudian riba menyebar di sebuah daerah, berarti mereka telah menghalalkan bagi Allah untuk mendatangkan bencana. Jadi perbuatan zina dan riba, ini dua dosa besar yang akan mengundang datangnya bencana atau azab Allah Subhanahu wa taala di dunia. Kemudian yang keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan kedelapan, sebagaimana tersebut di dalam riwayat Ahmad dan Abu Ya'la, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza stahallat ummati khamsan." Apabila umatku sudah menghalalkan 5 hal, fa'alaihimud dammar, maka bagi mereka kebinasaan, kehancuran, bencana akan melanda mereka. Apa saja 5 hal itu ya Rasulullah? Yang pertama, idza dhaharat tala'un, apabila menyebar di sebuah masyarakat saling melaknati, saling nyumpahi, saling mengutuki, saling mendoakan keburukan bagi yang lain. Rakyat mengutuki pemerintahnya, pemerintah juga sama mengutuki rakyatnya. Orang tua nyumpahi anak-anaknya karena bandel, sulit diatur, menghabiskan biaya segala macam. Kemudian anak-anaknya mengutuki dan nyumpahi orang tuanya. Suami mengutuki istrinya, istrinya pun mengutuki suaminya. Pengurus masjid mengutuki jamaahnya, dan jamaahnya mencela dan nyumpahi pengurusnya. Jadi apabila itu semua sudah menyebar, saling nyumpahi, saling mengutuki, saling melaknati, itu dosa-dosa yang akan mengundang datangnya bencana. Kemudian yang kedua, wasyaribul khamra, apabila para penduduknya sudah menenggak minum minuman keras.
Mulai dari kelas elitnya, sabu, putau, dan yang lain, sampai kelas yang terbawah, yaitu tuak, atau puyer, atau lem, atau campur-campur. Seluruh yang memabukkan, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Setiap yang memabukkan apapun bentuknya disebut dengan khamr, dan setiap khamr itu dilarang. Maka ketika di sana sini sudah kita saksikan orang minum khamr, itu pertanda bahwa bencana akan segera Allah hadirkan. Yang saya dengar ada sebagian acara pesta walimatul urus. Jadi ketika acaranya di pagi hari atau siang hari, maka malamnya bagi orang yang lek-lekan itu disiapkan tuak dan khamr. Tapi di sekitaran Al-Jihad nggak ada itu. Artinya di sebelah sana itu ada. Semakin banyak ini terjadi, itu mengundang datangnya bencana. Kemudian yang ketiga, wala bisul harir. Jika laki-laki sudah memakai pakaian sutra, baik karena hartanya berlimpah, atau karena jabatannya yang tinggi, atau kedudukannya yang luas di masyarakat, atau dia sebagai penguasa, atau siapa saja, dengan alasan hartanya banyak sehingga cukup untuk membeli kain sutra, maka apabila semakin banyak laki-laki yang memakai sutra, padahal sutra adalah pakaian bagi penghuni sorga, walau laki-laki itu nanti di sorga, bukan di dunia. Apabila di dunia karena kekayaan dan hartanya orang sudah memakai sutra bagi laki-laki, itu perbuatan dan dosa yang akan menghadirkan datangnya bencana. Kemudian yang keempat, watakhadul qiyan, menghadirkan biduanita pada acara pesta. Sekarang hampir menyeluruh acara-acara walimatul urus menghadirkan organ tunggal. Kemudian dalam organ tunggal itu ada biduanita yang melenggak-lenggok. Nah, semakin banyak yang itu, termasuk ada yang nyumbang ini itu sebagai sebab datangnya bencana. Bahkan saya mendapatkan kabar ada seorang buruh laki-laki ini. Itu yang jualannya itu ya paling sehari paling banyak dapat 100.000 enggak lebih. Apabila ada acara pesta yang mengundang organ tunggal dan segala macamnya itu, kalau dia tidak diberikan kesempatan untuk nyumbang lagu, maka dia pulang kepada keluarganya akan membanting perabot. Sehingga apabila di desanya itu ada acara walimah, maka istrinya buru-buru menghubungi sahibul hajat agar suaminya diberikan kesempatan untuk nyumbang nyanyi. Karena kalau tidak, di samping suaminya bermalam-malam tidak bisa tidur, juga akan membanting perabot-perabot rumah tangga. Ya Allah, efeknya sampai begitu. Orangnya sudah tua. Ya. Kemudian yang kelima, waqtafar rijalu birrijal wan nisa'u bin nisa'. Laki-laki mencukupkan diri dengan laki-laki dan wanita mencukupkan diri dengan wanita, alias gay dan lesbi. LGBT. Dan ternyata LGBT ini sudah meluas.
Bahkan dalam gelaran Piala Dunia di Qatar, tim Panzer Jerman itu ketika memulai pertandingan pertama, itu mereka protes dengan tidak bersuara apapun karena sebagian pemainnya gay. Karena aturan dari pemerintah Qatar itu dilarang. LGBT dilarang, kemudian para pemain bola itu dilarang membawa pasangan tanpa ada ikatan perkawinan, dan juga pada acara pembukaan gelaran Piala Dunia itu dibuka dengan tilawatul Quran. Protes. Jadi timnas Jerman termasuk Denmark itu protes karena LGBT dilarang. Bukan hanya di mana-mana, di Indonesia juga sudah banyak. Semakin menyebarnya LGBT itu akan mengundang datangnya azab dan bencana di permukaan bumi. Dan sejarah mencatat bahwa bencana yang paling besar Allah timpakan kepada suatu kaum yang melanggar itu adalah kaumnya Nabi Lut alaihi salam. Di mana bencananya, azabnya itu Allah balik bumi, kemudian Allah lempari mereka dengan batu-batu dari pegunungan. Maka dari sini para ulama madhab termasuk madhab Syafi'i, hukuman bagi pelaku gay dan lesbi itu adalah dijatuhkan dari gedung yang paling tinggi, kemudian pada saat terjatuh dilempari dengan batu-batu yang besar. Itu hukumannya. Jadi menyebarnya LGBT, gay dan lesbi dan sejenisnya itu akan membuat murka Allah datang dan bencana pun tidak bisa dihindarkan. Nah, maka adanya bencana itu ada campur tangan dari manusia untuk mendatangkannya. Bahkan dalam sejarah pada masa pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu an, Madinah disapa oleh gempa yang dahsyat. Begitu gempa mengguncang Madinah, Umar bin Khattab naik mimbar seraya mengatakan, hadhihi zalazil bima kasabat aidikum, bahwa bencana ini, gempa ini datang karena dosa-dosa kalian. Kalau kalian tidak menghentikan dosa-dosa yang kalian perbuat, maka kamilah yang akan meninggalkan Madinah. Dan sejarah pun mencatat, akhir-akhir ini Saudi yang bukan daerah banjir atau gempa itu disapa oleh banjir. Bahkan sekitar 10 tahun yang lalu waktu saya masih berada di Saudi, itu Jeddah pernah disapa banjir dan yang meninggal ratusan. Padahal bukan daerah banjir. Nah itu. Jadi kita, apakah itu berita dari BMKG atau yang lain, intinya adalah bahwa bencana itu datang, selain itu sudah Allah takdirkan adalah ada upaya-upaya dari manusia yang melakukan dosa dan maksiat tertentu yang apabila mereka melakukannya dengan sendirinya akan mengundang datangnya azab Allah Subhanahu wa taala alias bencana. Maka setiap kali Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang wala tufsidu fil ard, jangan kalian membuat kerusakan di permukaan bumi, itu bukan kerusakan yang lain, tetapi kerusakan bumi itu disebabkan karena dosa dan maksiat serta kezaliman. Nah itu jamaah. Kemudian apa hikmah dari bencana? Hikmah dari bencana.
paling tidak ada 5 hal. Ini nanti azannya ditunda 10 menit ya. Yang pertama, bahwa bencana itu adalah ujian iman. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia dibiarkan saja mereka mengatakan amanna, kami telah beriman, wa hum la yuftanun, padahal mereka belum pernah diuji. Walaqad fatannal ladzina min qablihim, dan sungguh kami telah menguji umat-umat sebelum mereka. Fala ya'lamannallahu alladzina shadaku, agar Allah mengetahui siapa orang-orang yang jujur dengan keimanannya. Wala ya'lamannal kadhibin, dan siapa orang-orang yang berdusta dengan keimanannya. Maka adanya bencana itu ada yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti dulu adanya tsunami di Aceh yang sebelumnya jarang terdengar ngaji di masjid-masjid. Setelah itu bersahut-sahutan ngaji di masjid. Yang sebelumnya itu di masjid-masjid mereka melakukan ini dan itu, kemudian menjadi sepi senyap. Banyak yang ibadah kepada Allah, banyak yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk tidak sedikit yang justru semakin jauh menganggap bahwa Allah tidak adil. Kami sudah membangun rumah sekian lama, mengumpulkan biayanya bertahun-tahun, puluhan tahun. Kemudian datang gempa, hanya beberapa detik hancur lebur. Allah tidak adil. Malah justru tidak sedikit yang semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang yang gagal, atau dalam bahasa Al-Qur'an, orang-orang yang berdusta dengan keimanannya. Kemudian yang kedua, hikmahnya sebagaimana disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Adanya bencana itu adalah agar hati orang-orang yang beriman menjadi bersih dari segala kesombongan, dari segala ujub, dari segala keangkuhan, dan dari segala kekerasan hati. Beliau menyebut dalam kitabnya Zadul Ma'ad, laula mihanud dunya wa masaibuha. Kalau bukan karena ujian di dunia dan musibah-musibah yang melanda, la asobal abdu, maka seorang hamba yang beriman itu akan disapa min adawatil kibr, akan disapa oleh kesombongan. Yang memiliki tubuh yang kuat sombong dengan tubuhnya. Yang memiliki harta yang berlimpah ruah sombong dengan kekayaannya. Yang memiliki ilmu yang banyak sombong dengan ilmunya. Yang memiliki fasilitas yang lain sombong dengan fasilitas itu. Yang memiliki banyak pengikut, banyak pemilih, sombong dengan pemilihnya. Begitu Allah hadirkan bencana, maka semuanya sadar bahwa ternyata mereka adalah orang yang lemah. Orang sekuat apapun, kalau sudah tertimpa tangga, tertimpa gedung dan seterusnya, apa yang akan terjadi? Kalau tidak mengalami kematian, akan mengalami luka yang berat. Mana selama ini yang dibangga-banggakan, yang disombongkan? Dari tubuhnya yang kuat, dari hartanya, untuk membangun ini dan itu, hancur. Mulai dari gedung-gedung, kemudian kendaraan dan seterusnya, hancur, nggak ada nilainya.
wal ujub, bangga diri, supaya manusia terhindar dari bangga diri, merasa bangga dengan prestasinya, bangga dengan apa yang dimilikinya. Wal faraina, keangkuhan, untuk bersahabat dengan orang-orang miskin malu, untuk berangkat ke masjid malu, karena yang berada di masjid itu orang-orang yang kurang mampu, malu. Wa qaswatil qalb, dan mengalami kekerasan hati, sulit menerima nasihat, sulit menerima pengajaran, sulit menerima teguran, itu kalau sudah hatinya keras. Wa sababu halakihi ajilan wa ajilan, segala bentuk kesombongan, ujub, keangkuhan, dan kekerasan hati apabila dipelihara di dalam diri seseorang, itu akan menyebabkan bencana, menyebabkan datangnya siksa Allah Subhanahu wa taala, ajilan, yaitu di dunia ini, wa ajilan, atau di akhirat akan mengalami kehancuran. Kemudian yang ketiga, hikmah dari ujian itu adalah liyamtahina sabrahu, untuk menguji kesabaran. Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan, idza batuliyal abdu laisa liyuhlikah wa innama liyamtahina sabrahu wa affadan bahu. Allah menguji seorang hamba, memberikan bencana kepada seorang hamba bukan untuk menghancurkannya. Innama liyamtahina sabrahu, tetapi untuk menguji kesabarannya, apakah sabar atau tidak, wa afadan bahu, atau sebagai ampunan bagi dosa-dosanya. Ketika Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mendengar ada kerabatnya meninggal dunia, maka Ibnu Abbas melaksanakan sholat 2 rakaat. Begitu ditanya oleh sahabatnya, wahai Ibnu Abbas, kenapa engkau mendengar kabar duka, engkau sholat 2 rakaat? Kemudian Ibnu Abbas mengatakan, karena Allah yang memerintahkan itu, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah salat dan sabar sebagai bentengmu, sebagai penolongmu, dan sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Karena mustahil akan menjadi orang yang sabar, termasuk sabar dalam menghadapi bencana dan musibah yang Allah hadirkan, kalau tidak berbekal atau tidak menjaga sholat dan kesabarannya. Mustahil. Kemudian yang keempat adalah liraf'i darajat, untuk meninggikan derajat di surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam riwayat Abu Dawud, innal abda idza sabaqat lahu indallahi manzilatan lam yablugha bi amalihi ibtalahu Allahu fi jasadihi au fi malihi au fi waladihi. Sesungguhnya seorang hamba apabila telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala mendapatkan tempat yang tinggi di sorga, maka itu tidak didapat karena amalannya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengujinya terkait ujian itu dengan jasadnya, dengan fisiknya. Allah memberikan sakit yang terus-menerus, yang tak kunjung sembuh. Karena orang yang didera dengan sakit itu ujian yang berat.
termasuk orang-orang yang mendampinginya dari keluarganya, istri dan anak-anaknya, kalau melihat suami atau orang tuanya sakit, itu juga bukan ujian yang ringan. Apalagi kalau sakitnya terus-menerus. Maka terkadang ada orang yang ketika orang tuanya sakit, kemudian sudah bertahun-tahun tidak meninggal dunia, maka seling celotehannya berucap, kapan sih orang tua meninggal? Sudah repot nih ngurusnya. Jadi termasuk keluarganya bukan hanya yang menderita sakit, keluarganya itu membutuhkan kesabaran. Karena kalau tidak gagal. Au fi malihi, atau diuji terkait dengan hartanya. Harta sudah terkumpul diambil orang, ditipu orang, dizalimi oleh orang. Kemudian untuk biaya sakit itu menghabiskan banyak biaya. Untuk berobat dan seterusnya, termasuk untuk pendidikan. Itu tidak sedikit biaya yang harus dikeluarkan. Kemudian au fi waladih, atau ujian itu terkait dengan anaknya. Orang yang sudah menikah tidak Allah karunia anak, itu ujian yang berat. Dan tidak kalah beratnya ujian itu apabila kita memiliki anak tetapi anaknya sulit diatur, yang akan menghitamkan wajah orang tuanya karena perbuatannya dan perilakunya. Jadi semakin lama semakin ada gelagat menjadi orang yang akan mengotori wajah orang tuanya dengan perbuatannya, dengan ucapannya, dengan tindak tanduknya. Ini juga merupakan ujian yang berat. Belum lagi untuk biaya anak-anak sekian banyak, ternyata tidak membuatnya soleh. Itu juga bukan ujian yang kecil. Nah, itu semua ujian-ujian itu, baik yang terkait dengan fisiknya, terkait dengan hartanya, terkait dengan anak-anaknya, itu apabila difahami dengan baik, dikelola dengan baik, difahami dengan kesabaran, itu semua akan meninggikan derajatnya di surga. Kemudian yang terakhir, bahwa bencana dan musibah itu sebagai takfirudz dzunub, sebagai penebus dosa bagi orang-orang yang beriman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yusibul muslima." Tidak ada musibah bencana yang melanda seorang muslim min nasobin, dari keletihan. Ya, letih menanggung beban hidup. Wala wasobin, sakit yang terus menerus. Wala hammin, kekhawatiran dengan masa depan. Usaha bangkrut terus. Kemudian sudah naik karirnya, digoda yang lain, diganggu yang lain. Kemudian wala hazanin, tidak pula kesedihan kepergian orang-orang yang tercinta, baik karena bencana atau kematian atau karena kecelakaan dan yang lain. Wala adan, demikian pula ujian berupa gangguan karena penyakit atau wabah yang menjalar seperti COVID dan seterusnya, atau gangguan dari orang lain, gangguan dari musuh dan seterusnya, itu semua ujian. Wala ghammin, atau beban yang berat. Hatta syaukata yushakuha, sampai duri-duri yang mengenai tubuh. Illa kaffarallahu biha min khotoyahu. Semua itu adalah sebagai penebus dosa terhadap dosa yang pernah dilakukannya. Jadi demikian Bapak Ibu, bahwa musibah bencana itu sudah Allah takdirkan, namun ada usaha-usaha dari manusia yang apabila melakukan
salah satu dari 8 perbuatan yang saya sebutkan itu akan mendatangkan datangnya azab Allah Subhanahu wa taala di dunia atau bencana. Kemudian hikmah dari bencana itu pertama sebagai ujian keimanan, yang kedua mengukur kesabaran, yang ketiga agar kita terhindar dari penyakit-penyakit hati, kemudian yang keempat untuk meninggikan derajat, yang kelima adalah sebagai penebus dosa. Taib, demikian karena ada acara yang lain, mohon maaf tidak ada tanya jawab. Demikian hadanallahu wa iyyakum ajmain wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah rahimakumullah, demikian tadi taujihat yang disampaikan oleh beliau Ustaz Fir'adi LC. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat kita pahami dan kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari sehingga menambah wawasan keilmuan kita. Meningkat acara yang selanjutnya yakni bakti sosial. Yang pertama Bapak Muslim, yang kedua Bapak Alimu, yang ketiga Bapak Bagio, yang keempat Bujang Usman, yang kelima Bapak Sudirman Dewa, yang keenam Bapak Ali, yang ketujuh Nyonya Purwanto, yang delapan Ibu Handayani, yang kesembilan Ibu Tusirah, dan yang ke-10 Ibu Yatimah. Mungkin untuk yang ibu-ibu di belakang aja. Jemaah rahimakumullah, meningkat acara yang selanjutnya yakni penutup. Marilah kita tutup acara ta'lim pada malam hari ini dengan baca lafaz hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. هبت كالريح 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 قوية، شبت كالنار 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 وضية.